Kita sambil record nih. Oke. Ya, gitu ya. Jadi peredaran darah itu tadi ada 2, terbuka dan tertutup. Ingat-ingatnya kalau terbuka itu ketika keinjak pasti langsung keluar darah-darahnya, gitu ya. Oh, ya, itu dia. Jangan sampai ketika nanti ada di soal berikut ini adalah hewan-hewan yang peredaran darahnya terbuka. Kok milih ikan? Padahal ikan kalau diinjek nggak keluar darahnya, ya kan? Iya. Terus kalau di jalan Bu, kata itu kalau ke pelinyit mobil langsung keluar ininya, yang keluar itu isi perutnya bukan darahnya, ya kan? Iya. Nah, gitu ya, bedakan ya. Bedakan ya. Ayam kalau ketabrak mobil juga langsung berdarah-darah, Bu. Ya iya, tapi kan itu isi perutnya bukan darahnya, gitu toh. Ya. Bedakan ya, bisa bedakan ya. Kecuali kayak lalat gitu, lalat dipenyet, nah itu langsung keluar darahnya. Enggak pernah itu. Enggak pernah. Oh, pernah. Biasanya pakai raket ya. Nyamuk, Pakai guys, sapu nyamuk. lidi. Nyamuk. Nah, kalau nyamuk ditepok kan Nyamuk. langsung keluar darah yang dia. Iya. Nah, Oh iya. Itu darah manusia, Bu, bukan darah. Darah manusia, bukan darah nyamuk. Oke. Terus kita lihat sekarang organ-organ dalam peredaran darah. Kita mengingat dulu ya, besok kalau di soal ada gambar jantung, tapi gambarnya berbeda, tidak seperti ini, nggak usah bingung ya. Pokoknya pertama kali yang kalian lakukan itu langsung tempelin gambarnya di pada kalian. Kalau sudah, terus yang sini langsung tulis kanan, yang sini langsung tulis kiri, gitu. Atau kalau misalnya seperti ini sekarang, seperti kalian lihat di layar seperti ini. Berarti tangan kiri kalian nunjuk yang sebelah kanan. Nah, betul. Jadi yang sini ini kiri, yang sini ini kanan, malah kebalikannya gitu loh. Oh iya. Ya, diingat ya. Jadi besok kalau nemu soal, apapun gambarnya, bentuknya seperti apapun gambar jantungnya, kan gambar jantung kemarin beda-beda, atau ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, gitu kan? Seperti apapun bentuk jantungnya, langsung tempelkan ke dada. Sudah itu langsung ditulisin, langsung pegang pensil gini kan sambil nempelin gini, ini jantung misalnya ya, gambar jantung terus gini. Terus habis itu penanya nulis sini kanan, sini kiri sesuai tangan kalian, gitu loh. Jadi ketika kalian lihat, nah ketika kalian lihat seperti di layar ini, itu tidak terbalik. Yang tangan kiri itu malah kanan, yang tangan kanan itu malah kiri, gitu. Paham? Sampai situ oke? Oke. Nah, sesudah nulis kanan dan kirinya, tulis yang bersih dan yang kotor. Yang kiri, yang sebelah sini loh. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, yang sebelah sini itu bersih. Terlihat dari apa? Terlihat dari darahnya yang merah segar seperti sirup marjan. Di siang hari dikasih es batu, ya kan? Nah, ini berarti bersih. Ya, yang bersih itu justru yang warnanya merah segar. Kayak itu kayak sirup marjan siang-siang gitu ya. Nah, itu bersih. Langsung habis nulis kanan kiri, cari yang mana yang bersih, yang mana yang kotor. Yang bersih itu yang kiri, yang kotor itu yang kanan. Ingat-ingat ya, yang bersih yang mana? Kiri. Yang kotor yang mana? Kanan. Yang kanan kotor apa bersih? Kotor. Yang kiri bersih apa kotor? Kotor. Yang kiri? Ini tuh bersih, Bang. Bersih. Yang kanan kotor apa bersih? Kotor. Banget. Yang kiri bersih apa kotor? Bersih. Bersih banget. Oke. Kalau sudah nulis kanan dan kiri, bersih dan kotor, sekarang kita lihat gambarnya. Yang atas, yang belenduk-belenduk 2 ini loh. Nah, ini kita sebutnya serambi atau atrium, oke? Serambi atau atrium. Apa namanya? Serambi atau atrium. Serambi atau atrium. Apa namanya ini, Mbak? Siapa ya? Yang nggak nyala kameranya? Mbak Adel, ini apa namanya? Mana, Bu? Yang mana? Ini. Namanya apa? 2 ini. Serambi. Iya, serambi itu yang atas ini ya, selalu yang atas serambi ini. Nah, atau nama lainnya apa? Atrium. Oke, Mbak A apa Mas A ini ya? Ini tulisannya A aja. Ya? Mbak A. Mbak A apa Mas A ini?
Tulisannya A aja soalnya nggak ada namanya. Gimana? Oh ya ada. Iya, Ada Le. Ada banyak. Mas A apa Mbak A? Nggak tahu Bu Rizka. Ini Kayaknya nama Mas. lainnya apa tadi? Serambi nama lainnya apa? Mas A atau Mbak A Atrio. tadi itu? Atrio. Atrium. Ya, Atrium. betul. Kalau yang bawah ini namanya bilik. Yes. Atau ventricle. Bilik atau ventricle. Jadi ingat-ingatnya gini, kalau huruf A itu pasti duluan kan? Atau makanya di atas. Di atas siapa? Serambi. Oke? Jadi yang atas serambi apa bilik? Oke. Serambi. Yang bawah bilik apa serambi? Bilik. Bilik. Oke, tadi kan sudah nulis kanan dan kirinya, ya kan? Berarti tinggal ditambahin aja. Kalau yang sini itu serambi kanan, kalau yang sini itu serambi kiri, gitu ya? Oke, bisa? Kalau yang sini bilik kanan, kalau yang sini bilik kiri, gitu ya? Oke, aduh rame itu. Nah, terus sekarang Bu Biska lanjut. Tadi kan ada serambi, ada bilik. Atau karena ada atas dan bawah, fungsinya pasti berbeda, betul? Nah, yang diingat-ingat kayak gini. Cara ngingat-ingatnya mudah, seperti ini aja. Serambi itu tugasnya pasti menerima. Serambi tugasnya pasti menerima. Tinggal menerima apa, gitu kan? Kalau serambi yang sebelah kanan ini menerima darah kotor. Menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Nah, jadi kalian lihat alirannya nih loh. Lihat alirannya. Dari tubuh ini masuk ke serambi kanan, ya kan? Karena tadi serambi fungsinya adalah menerima, atau tinggal ditambahin aja menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Bisa? Oke, fungsi serambi kanan adalah Menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Oke, menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Nah, terus yang satunya, ini ada serambi juga. Serambi fungsinya tadi pasti menerima, atau tinggal menerima apa kalau yang serambi kiri? Menerimanya darah bersih bersih dari paru-paru. menerima darah bersih dari paru-paru. Jadi serambi fungsinya pasti menerima. Tinggal menerima apa? Darah bersih atau darah kotor? Kalau darah kotor itu dari tubuh, kalau darah bersih pasti dari paru-paru. Sampai situ oke? Oke. Oke, hati-hati ya, bisa jangan tertukar ya. Lagi sekarang, kalau misalnya serambi tadi fungsinya itu pasti menerima, kalau bilik fungsinya pasti memompa. Tinggal memompa apa dulu? Memompa darah bersih atau darah kotor, gitu kan? Kalau yang bilik kanan itu pasti memompa darah kotor yang diterima dari serambi menuju paru-paru. Nah, jadi kalau memompa darah apa menuju mana gitu ya? Kalau bilik kan memompa darah kotor dari serambi kanan menuju paru-paru. Gitu toh? Kalau bilik yang sebelah kiri memompa darah dari serambi kiri, gitu toh? Darah apa? Darah bersih, ya kan? Memompa darah bersih dari serambi kiri ke seluruh tubuh. Oke? Coba sekarang Bu Biska tanya ke Mas Iqbal. Wih, Iqbal. Mas Iqbal, fungsinya serambi kanan apa ya? Menerima darah bersih. Kotor, Bang. Yang merah itu bersih, yang biru itu kotor, Bang. Ya, oke. Coba siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Yuk. Saya siapa? Fira. Safira, ayo Safira. Safira Anandita. Menerima darah kotor Dari? dari seluruh tubuh. Oke, betul. Yang lengkap ya, menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Sekarang coba list nih, fungsinya serambi kiri. Ini serambi kiri. List nih. Bentar. Oh, dengar. Yuk, fungsi serambi kiri. Serambi pasti fungsinya menerima. Darah bersih dari paru-paru. Menerima darah bersih dari paru-paru. Sambil dilihat gambarnya nih loh, Nduk, ya. Sambil dilihat gambarnya. Ini kan ada alirannya toh? Ada alirannya toh? Nah, ini sambil dilihat gambarnya. Terus sekarang
Mas siapa nih? Mas Dimas. Fungsi Oh, bilik Dimas. kanan. Dimas. Fungsi bilik kanan. Apa, Bu? Fungsi Fungsi bilik kanan. bilik kanan. Nih, bilik kanan. Pasti memompa. Ya, bilik pasti Tempat memompa. pertukaran Memompa gas, apa? Bu. Tuh. Hah? Lah kok iso? Kok iso? Apa? Apa? Teori dari mana itu? Teori dari mana itu? Wah, Iya, teori bumi Ulangi kotak. nih. Yuk semuanya Baru perhatikan, masuk, perhatikan. Bu. Ini penting soalnya nanti di kelas 6 dipakai ya. Yuk perhatikan baik-baik. Kalau serambi fungsinya itu pasti menerima. Ya Mas Dimas, serambi itu pasti fungsinya menerima. Tinggal menerima apa dulu? Kalau darah kotor ya dari seluruh tubuh. Kalau darah bersih ya dari paru-paru. Mendengarkan nggak ya ini? Nggak tahu. Mendengarkan dong, ya kan? Oke. Kalau bilik, yo ini Mas Dimas jangan sampai keliru. Kalau bilik itu fungsinya pasti memompa. Memompa apa dulu? Memompa darah bersih apa darah kotor? Kalau darah kotor berarti memompanya ke paru-paru gitu loh. Kalau misalnya bilik kiri memompanya ke seluruh tubuh karena darahnya bersih gitu loh. Oke? Oke. Jadi kalau serambi fungsinya pasti apa? Menerima. Kalau yang menerima darah kotor itu serambi kanan apa kiri? Sambil kanan. Menerima darah bersih kanan apa kiri? Kiri. Memompa darah kotor bilik kanan apa bilik kiri? Kiri kanan. Kanan betul. Kalau memompa darah bersih kanan apa kiri? Kiri. Oke. Nah, bisa lanjutkan. Kalau misalnya tadi manusia adalah peredaran darahnya tertutup, berarti dia lewat pembuluh darah, betul? Nah, di sini ada pembuluh darah yang kayak selang, yang kayak kemarin kita lihat di kelas, ya kan? Nah, Itu bening itu, Bu. bening ya. Nah, sekarang kita lihat alirannya. Ternyata ada yang ke tubuh, ada yang ke paru-paru, betul? Nah, pembuluh darah apapun yang berhubungan sama paru-paru pasti pakai nama kerennya paru-paru, yaitu pulmonalis. Ya, oke. Nah, pembuluh darah apapun yang berhubungan sama paru-paru dari jantung paru-paru ini pasti belakangnya dikasih nama kerennya paru-paru, yaitu pulmonalis. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu tahu nggak nama kerennya paru-paru? Tahu. Apa? Pulmonalis gitu ya. Oke, sampai situ disimpan dulu. Nah, terus ada dua pembuluh darah, betul? Pembuluh darah yang ke jantung dan ke luar jantung, betul? Jadi kalau misalnya jalan gini, kalau misalnya sebuah jalan ya kan, jalan misalnya Alisa mau ke sekolah gitu. Terus ada jalan dari rumah ke sekolah. Nah, jalannya itu kan ada jalan berangkat, ada jalan pulang, betul? Nah, ada jalan keluar, ada jalan kembali, betul? Nah, yang jalan keluar itu namanya arteri. Arteri namanya. Jadi, yang jalannya ke arah luar jantung itu namanya arteri. Gitu loh. Loh, tapi Bu, kok yang ini namanya aorta? Yang keluar jantung ke seluruh tubuh ini kok namanya aorta? Katanya pasti yang keluar jantung arteri. Iya, sebetulnya itu arteri juga, tapi karena dia besar, kan kalau ke seluruh tubuh jalannya harus lebar, harus luas gitu ya. Kayak kalau misalnya kita lewat jalan tol, harus besar jalannya, betul? Nah, karena dia keluar jantungnya menuju seluruh tubuh, yang rutenya panjang, yang rutenya jauh, berarti jalannya harus lebar, luas kayak jalan tol. Nah, berarti arterinya ini kita menggunakan arteri yang paling besar. Karena dia besar, biasanya kan kalau besar tuh nyebutnya harus gaul gitu ya. Jadi kalau yang kecil ini kita sebutnya arteri, yang besar kita sebutnya aorta, gitu ya. Habis yang kecil arteri, gitu kan? Yang kecil arteri, yang besar aorta. Gitu. Yang besar apa? Yang besar yang menuju seluruh tubuh? Aorta. Yang arteri pulmonalis menuju siapa? Paru-paru. Betul. Betul. Nanti kalau ditanya fungsinya berarti menyalurkan, ya kan? Karena kan tadi dia selangnya. Dia kan jalannya. Berarti dia menyalurkan. Darah apa dulu? Darah bersih apa darah kotor gitu kan?
Terus dilihat alirannya. Kalau ke paru-paru ya berarti arteri pulmonalis. Yang tadi ke paru-paru berarti kan darahnya kotor toh. Mau dibersihkan toh di paru-paru toh. Ada? Mau bertukar toh O2 dengan CO2 toh. Nah, kalau yang aorta nih bersih kan, besar bersih gitu kan. Berarti dia menyalurkan darah bersih dari bilik kiri ke seluruh tubuh gitu ya. Cara mengingatnya gitu. Kalau ke paru-paru kan rutenya sedikit, cuman dari jantung sini kelihatan nggak? Ini ke paru-paru serut gitu, dikit kan? Dari sini ke sini. Serut. Nah, tapi kalau ke seluruh tubuh kan harus lewat kepala, kaki, lutut kaki gitu kan? Jadinya kan rutenya lebih jauh. Kalau rutenya lebih jauh ya jalannya harus lebih lebar, gitu ya? Bisa mengingatnya? Ya. Oke. Nah sekarang tadi arteri dan aorta sudah. Sekarang yang namanya vena. Punya teman namanya vena? Enggak punya. Bagus. Enggak. Nah, vena itu artinya kembali. Jadi kalau begitu kalian lihat gambar, terus di sini kok ada tulisan vena, oh berarti ini pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Kayak tadi Mbak Alisa sekolah, dari rumah ke sekolah. Ada jalan yang pergi, ada jalan yang kembali, betul toh? Yang kembali itu jalannya namanya vena. Nah, venanya juga ada dua macam. Yang vena dari paru-paru pasti namanya vena pulmonalis. Betul, karena nama kerennya paru-paru tadi tahu tinggal disambung kembali dari paru-paru gitu loh. Jadinya vena pulmonalis. Kalau yang kembali dari seluruh tubuh jalannya harus besar kan? Aorta pulmonalis. Harus besar jadinya vena cava. Gitu ya. Sudah tadi yang kalau misalnya yang keluar jantung yang besar aorta, kalau yang ini vena cava gitu ya. Oke, sampai situ paham? Nah, ya, sekarang coba gambar yang lain. Nah, kalau kayak gini, kalau gambarnya ternyata ruwet-ruwet kayak gini, nggak usah panik, tetap sama caranya. Caranya tempelkan dulu ke dada, gitu kan? Seret, sudah. Kalau sudah, tulis yang mana, yang kanan, yang kiri. Kalau gambarnya seperti ini, yang sini kanan apa kiri? Kiri. Kanan atau kiri? Kiri, betul. Yang ini nih, kursornya Bu Bisa kelihatan nggak? Enggak. Terlalu. Kecilan. Warnanya merah apa biru? Yang merah dong, yang merah itu pasti Kiri. Ini loh, Kiri. ini loh. Nih, Ini loh, Dam. ini loh. Ini loh, Dam, yang warnanya merah. Oh, Nih. alah. Kaosnya mana sih? Kalau yang ini itu pasti kanan. Ingat-ingat tangan kalau kalian lihat layar gini loh. Ini lihat layar, tangan kanan kalian itu nunjuk yang kiri. Tapi tangan kiri kalian itu nunjuk yang kanan gitu loh. Kebalikannya. Coba lihat layar. Lihat layar. Udah lihat layar? Udah. Yang tangan kanan kalian nunjuk kiri. Jadi yang separuh itu sebelah sini kiri. Dari nomor 8, 7, 5, 6 itu adalah kiri. Yang tangan kiri itu malah kanan gitu loh. Bisa? Oh, bisa. Paham? Jadi kebalikannya ya. Oke? Iya. Nah, kalau gambarnya seperti ini nggak usah bingung. Tinggal dilihat aja. Oh, di gambar kanan dan kiri ini ada paru-paru ya, betul? Berarti yang atas dan bawah ini adalah tubuh. Makanya nomornya sama. Nih 9 sama 9. Sama kan? Ada? Oh, 8 itu mau 8, Bu. Berarti 8 sama 8, betul. Berarti yang dilihat salah satu aja. Boleh lihat atasnya, boleh lihat bawahnya. Tapi Bu Briska selalu menyarankan yang atas supaya mudah. Coba yang bawah, layar yang bawah kalian tutup. Lebih mudah kan kalau misalnya cuma lihat kanan kiri sama atas, ya nggak? Oh, iya. Nah, jadi yang kanan kiri itu paru-paru, yang atas itu tubuh, gitu ya? Pisah. Tuh. Ya, kalau tubuh yang atas itu ada kepala, pundak, tangan, gitu toh. Kalau yang bawah, lutut, kaki, gitu kan? Ya. Oke, lanjut. Cara screenshot di laptop gimana? Cara screenshot di laptop, Kemarin Windows udah. screen. Lupa. ALT Ya. pakai enggak? Nah, oke, yang ini nih yang penting sekarang. Coba yang ini di screenshot. Ini sangat sering muncul di soal ujian. Bentar, Bu. Oke. Habis ini Gimana balik ke screenshotnya? SK. Ya, sudah. Oke. Boy, gimana sih screenshotnya, Boy? Dari screenshot dulu. Belum, bentar. Ya, 3, 2, 1. Nah, Oke. Naik ada. Biar nggak komuk,
Bu Wiska. Oke, Oh, iya. sekarang lihat. Sekarang lihat nih, ini gambar yang ini itu sering sekali muncul di soal ulangan. Nah, hati-hati ya, kalau dari jantung ke paru-paru ini yang nomor 8, ini kan dekat. Tahu? Ya. Tahu? Dekat toh. Nah, kalau dari jantung ke tubuh itu kan jauh. Berarti cara mengingatnya seperti tadi, yang dalam ini paru-paru, yang nomor 8 itu loh, yang nomor 8 itu paru-paru, yang nomor 9 itu tubuh gitu ya. Oke? Jadi paru-parunya kan lebih kecil daripada tubuhnya. Masa paru-parunya lebih besar daripada tubuhnya kan nggak mungkin ya. Paham kan? Nah, jadi paru-parunya ini pasti yang dalam ya, Mas Dimas, oke? Oke, yang luar ini tubuh. Seperti tadi kita sudah belajar, yang bawah ini diabaikan aja. Oke? Yang bawah ini diabaikan aja boleh. Yang ini nih. Karena 7 sama 9 itu sama, ya. Sama-sama tubuh kan? Coba nih kita lihat. 7 tubuh. 9 kepala dan tangan. iya. Ya kan? Iya. Kepala dan Kepala dan tangan kan tubuh juga kan? Nah, berarti kan sama aja. Berarti 9 Jadi tuh yang bawah bagian langsung kita atas. tutup. Oke. yang 9 Ya, tutup. betul. Kalau Yang bawah tubuh langsung kan kita dari tutup. sini Kita sampai perhatikan bawah. yang atas aja. Dari jantung, ini jantung nih, yang 1 2 3 4 itu kan jantung. Atau serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, ya atau? Terus habis itu di atasnya ada nomor 12, 10, 11, 8. Betul? Yang nomor 8 itu paru-paru karena lebih kecil daripada nomor 9. Bisa memahami? Bisa. Ya, yang dalam ini paru-paru, yang luar tubuh, gitu ya. Ini akan sering sekali keluar di soal ulangan. Berarti nomor 8 tuh sekarang- paru-paru ya, Bu? Iya, betul. Nomor 8 itu paru-paru. Nah, sekarang di bawahnya ternyata ada tulisan peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Maksudnya apa? Nah, gini-gini. Coba. Kalau peredaran darah besar tuh Ah, 4, 12, 4, 12, Ah. 6, 7, 5, 1, 1. Oke, itu artinya apa? Itu Peredaran artinya apa? besar. Peredaran Peredaran darah besar. Ya, betul. Perutan. Nih, yuk dengarkan Bu Biska dulu. Silent, 1, 2, 3, mute. Nah, oke, dengarkan Bu Biska dulu ya. Di sini kan ada tulisan peredaran darah. Berarti artinya ini adalah aliran darahnya. Kita melihat aliran darahnya. Nah, aliran darah itu kan dari jantung, paru-paru, jantung bisa. Atau? Tapi jantung, tubuh, jantung juga bisa. Nah, itu dibedakan menjadi 2 makanya. Kecil dan besar. Seperti tadi, ini lihat lagi ya. Bu Biska berdiri. Bu Biska berdiri. Terus nih lihat. Dari jantung ke paru-paru jaraknya dekat nggak? Dekat kan? Dekat. Dekat. Kalau dekat berarti peredaran darahnya kecil gitu loh. Karena rutenya dekat. Oh, Nah, yang rutenya dekat itu kecil. Tapi kalau rutenya besar harus ke kepala, ke pundak, tangan, lambung dan lain-lain itu berarti darah besar gitu kan? Oh iya ingat. Memahami? Jadi kalau peredaran darah kecil itu cuma dari jantung ke paru-paru, balik lagi ke jantung gitu loh. Makanya di sini mulai dari 3 kan bilik kanan. Tanpa darah kotor ke paru-paru, ya kan? Iya. Jadi 3, 10, 8, 11. Nih, kelihatan nggak? Ini Enggak. harus gini. Saya, Bu. Oh, bisa Bu. Kelihatan. 3, 10, 8, 11. 10, 8, 12, 3 sampai 8 seperti Kelihatan Bu. Akhirnya 2. Paru-paru, balik lagi ke jantung. Paru-paru. Nah, sip. Oke kan? Dari jantung ke paru-paru ke jantung. Itu kan jaraknya kecil. Jaraknya dekat. Berarti dia peredaran darah kecil. Kalau ke tubuh, berarti kan dia kan harus menempuh jalan yang lebih besar, lebih lama. Atau berarti kita mulai dari 4, terus habis itu 9, terus balik lagi ke 1. Itu bisa. Tapi bisa juga kayak gini 4, terus habis itu lewat 12, 4, 12, terus habis itu 6, 7, 5, 1. Itu juga bisa. Karena tubuhnya ada atas, ada bawah toh. Boleh juga. Yang penting mulainya dari jantung ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung gitu. Cuman itu. Kalau kecil itu rutenya gimana? Pendek. Paru-paru, jantung. Kalau darah besar,
Rutenya jantung. Jantung seluruh tubuh. Jantung seluruh tubuh. Jantung. Jantung. Kalau dari jantung ya harus balik lagi ke jantung gitu ya. Coba ulangi peredaran rutenya. Jantung, paru-paru jantung. Rutenya Paru-paru jantung. Jantung seluruh tubuh jantung. tubuh jantung. gitu ya. Mbak Naja bisa? Coba rute darah kecil Mbak Naja. Krik 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 krik. Mana Mbak Naja nggak dengar? Jelek bu kayaknya. Peredaran Jantung tuh. jantung. Jantung seluruh tubuh Hah? jantung. Ya betul. Peredaran darah besar rutenya. Jantung. Jantung ke seluruh tubuh. Terus ke jantung lagi. Ya betul. Ini malah. Jantung ke seluruh tubuh. Oke. Yuk. Sekarang gantian. Warnanya ngelek. Yang pada off cam aja nih tak tanya. Yes. Saya tidak off cam. Enggak off cam karena kameraku buruk. Ini A. Sekarang, nggak tahu kenapa. Nanti kalau off cam jadinya begini. Mbak Hanifah. Rutenya Aduh, ya open tuh. Aduh. yang rutenya peredaran darah kecil apa Mbak Hanifah? Di atasku aja ini yang dikasih. Apa nih? Yang Kok ada nih? Ini off cam ada artinya apa enggak nih? Nggak tahu. Bobo. Ya off cam, woi. Ya off cam. No. Mbak Hanifah. Rute Ya peredaran kasihan. Dari jantung. Ada on cam semua ini. tuh Dimas off cam. Dimas bu. Bu, Dimas Bu, bu. Dimas bu. Lupa bu, Dimas aja bu. Mana Dimas? Saya. Bu tuh Dimas. Ya bu, yang namanya Dimas kandang bu. Naim aja bu, Naim bu. Dimas aja bu, Dimas. Siva, Safira. Ada nggak dengar Bu Priska apa ya? Stop dulu bentar. Mbak Hanifah Nur. Coba, mana tadi udah nyalain kamera Mbak Hanifah Nur. Tolong sebutkan rute peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil. Dari mana? Dari bilik kanan, Terus ke? arteri pulmonalis, Oke, terus? paru-paru, Terus? vena pulmonalis, Terus? serambi kiri. Serambi kiri. Atau, ingat-ingat ya Mbak Hanifah nih, Bu Priska ulangi. Semuanya perhatikan, Bu Priska ulangi. Rute peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru ke jantung ya. Jadi kalau ditanya rutenya berarti jantung, paru-paru, jantung. Rutenya gimana peredaran darah kecil? Bareng-bareng? Jantung, paru-paru, Oke, yang off cam Jantung, paru-paru, jantung. Bu Priska harap dengar. jantung, paru-paru, jantung. Soalnya Bu Priska nggak tahu kalian paham apa enggak. Giliran ditanya nanti bingung ya kan? Iya. Ya, oke. Iya. Yang off cam Bu Priska harap tetap dengarkan ya. Iya. Sekarang lanjut. Tadi sudah bisa peredaran darahnya. Sekarang kita lihat. Nah, ini yang kemarin, tugas kita kemarin. Coba kita bahas. Ternyata ada serambi kanan, bilik kanan, arteri pulmonalis, Paru-paru, Bu, saya vena cava bu. pulmonalis. Saya vena cava bu. ya, wes yuk Noval, vena cava. Vena cava. Vena cava membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung kah? Ya, betul. Oh, Oke. betul. Darah benar. seluruh ke serambi. Kanan apa kiri? Kanan kan kotor. Kau bingung? Bukan bu, ngelek lah bu. Sama Jangan gerak-gerak bu, makin ngelek lah bu. Apa sudah selesai? Yuk, siapa mau jawab lagi? Saya yang aorta bu. Oh, aorta, Bu. Oh, Aorta. itu mau serambi kanan. Aorta. Aorta bu. Agak Pilih aorta kanan bu. aja bu. Pilih kanan bu. Sambil kiri. Ya, Pilih kanan. Aorta, Bu. Bu,
aorta, Bu. Ayo, Pilih kanan, Bu. Yuk, nah, Ada yang mau pilih kanan, woi. aorta, fungsinya menyalurkan Alirkan. Pembuluh yang membawa darah dari jantung. ke Ya ke mana? Loh, kemana? kemana, Bu? Masa berhenti? Ini nih, Udah koib kita. darah bersih, darah kaya, darah ke seluruh tubuh. Bilik kiri, tadi siapa yang mau bilik kiri? Saya, Bu. Yang off cam ini, Bu. Iya, aku. Yuk, bilik kiri apa, Del? Cuma membawa darah bersih ke seluruh tubuh. Pinter, sip. Oke, serambi kiri siapa mau? Saya, Adam. saya. Ya, Mas Abi. Abi gak usah. Oke, Bi. Oh gitu lah. Ayo, Bi, serambi Oh kiri. ya. Menerima darah bersih dari paru-paru. Oke, betul. Yuk, vena pulmo siapa mau? Saya. Enggak, Bu. Saya namanya Noval. Di pulmo paru, berarti kembali dari paru-paru. Berarti ngapain ya? Menyalurkan darah Dari paru-paru ke jantung. tuh Namira bisa jawab. Kok nggak mau jawab, Namira? Malu-malu, Bu. Malu-malu. Paru. Aku. Siapa itu? Paru memasukkan Arteri pulmonalis. Noval. Siapa? Gia. Tadi siapa? Gia. Yuk, Adam, paru-paru tadi Gia. Adam. Bukan Adam. Apa Gi paru-paru fungsinya? Tempat pertukaran CO2 dan O2. Betul, sip. Terus arteri pulmonalis siapa? Siapa mau siapa? Saya. Aku. Noval. Adam. Noval. Disne, arteri pulmo. Oh, maaf. Ini jawab aku. yang benar, jangan ngangong-ngangong aja. Yuk, arteri pulmo. Yang membawa darah tanpa oksigen ke paru-paru. Membawa darah miskin oksigen ke paru-paru. Miskin oksigen. Iyalah, kalau kotor itu Miskin. oksigen kan. Miskin, Bu, miskin. Gak punya oksigen, Bu. Oke, bilik kanan. Saya. Aku belum, Bu. Noval. Amin. Noval. Abi gak usah. Novel aja. Dam, bilik kanan, Dam. Kiri kanan memompa darah kotor dari serambi kanan ke paru-paru. Pinter banget. Serambi kanan terakhir. Saya. Amira. Saya. Amira. Abi diam. Kamu Alisa. Ayo, Ran. Serambi kanan, Rania. Terima darah kotor dari seluruh tubuh. Sip, bagus. Oke, kayak gitu ya. Oke. Fungsinya sudah, coba dicek di tugas kalian kemarin sudah dibenarkan apa belum. Kalau masih ada yang belum, coba dibetulkan. Oke? Oh, udah Oke. betul, Bu, semuanya. Nah, belum. Saya kebalik sama dia. Ini kalau mau di screenshot boleh. Ini tadi rutenya. Kalau peredaran darah kecil kan jantung, paru-paru, jantung. Bu, permisi, Bu. Nanti ke foto juga wajahnya Bu Guru. Wah, saya kefoto. Sebentar. Cakep. Bentar, Bu, bentar. 1, 2, 3. Dah. Nice. Mantap. Nah, ini dia. Gangguan peredaran darah. Coba buka buku kalian. Halaman 64. Coba. Halaman berapa, Bu? Buku ini kan, Bu. 4. 4. Yang gangguan peredaran darah. Dikira gangguan jiwa. Enggak, kalau itu beda. Ya, Kalau gangguan jiwa. halaman 64 sudah ketemu. Halaman berapa, Bu? 64.
Lompat banyak Bentar. banget. Bentar, Bu. 64 kan 64. Oke, dah. Oh, halamannya lompatnya jauh banget. Atau ada hipertensi, hipotensi, gantung kok astaga kok terus ini Kondisi di mana tekanan darah kalau stroke itu nanti bacaannya masih jauh. Bacaannya masih di halaman 132. Wih, Ini jauh jauh. kali. Gak apa-apa, Bu Priska tambahin sekarang. Nah, sekarang kita lihat di halaman 64 dulu. Di situ kan ada gangguan peredaran darah, ada macam-macam ya. Nah, ini Bu Priska jelaskan mulai dari yang hipertensi. Kalian pernah dengar kata hiper? Ya sering Bu, sering saya, bagi saya. Gitu ya. Terus, TV saya Bu, di TV. ya. Nah, hiper itu artinya tinggi. Oh. Jadi kalau hipertensi berarti tensinya tinggi. nanti tensi tinggi Darah Oke, tinggi. tensi tinggi betul. Hiper itu tinggi. Tensi itu tekanan darah. Ya, tekanan tinggi. darah tinggi gitu loh. Tekanan darah yang tinggi. Darah tinggi. tinggi juga Bu darah tinggi Hiper apa? Hiper? Tinggi. Hiper itu lawannya hipo. Jadi jangan kebalik ya. Hipo itu rendah ya? Ya, hipo. banyak Kalau hipertensi itu darah tinggi. Kalau Hipotensi itu hipotensi darah rendah. darah Wadaw. rendah. Nah, terus darah kita kayak gimana lah Bu? Rendah atau tinggi? Kanker darah atau leukemia adanya sel Kalau kanker darah udah sering kan nonton di film-film? Kanker darah. Sudah selalu. Selalu Bu, selalu pasti. Nah, itu kenapa kok bisa jadi botak? Karena kanker ya. nggak boleh diketawain satu-satunya pengobatan kanker yang mujarab itu namanya kemoterapi atau memasukkan bahan kimia dalam tubuh. Makanya rambutnya jadi rontok semua. Ya, Oh, jadi no. botak. Daripada stres kan namanya perempuan tadinya rambutnya banyak terus rontok Botak bersinar Bu. itu kan. Nah, itu kanker darah atau leukemia. Yang lihat di halaman 4 jantung adalah suatu keadaan ketika peredaran darah yang mengalir pada pembuluh darah koroner mengalami penyumbatan. Nah, yang menyumbat itu apa? Yang menyumbat itu bisa lemak, bisa zat. Ya. Makanya pengobatannya biasanya dengan operasi pemasangan cincin di pembuluh darah supaya tidak tersumbat. Oh. Gitu loh. Oke. Kayak Berarti dinikahin pakai Gitulah. kesumbat ini, kesumbat apa namanya? Lumut. Oh, Itu spon di dalamnya. Terus habis itu spon itu mendorong lumut-lumut itu keluar. Atau? Oke. Iya, Enggak? pipa Enggak. biasanya. Wah, jangan-jangan nonton TikToknya nggak nonton science eksperimen nih. Oh, saya Saya menonton saya eksperimen nih. saya juga lah Bu, tapi pasak masker juga, jam. Bu. eksperimen. Hariko Haro TV biasanya Itu Mercedes nih. Bu, gagal jantung Bu, gagal Bu Priska jantung Bu. main TikTok ya? Oke, terus kalian TikTok, guys. Wah, bisa dulu ya. Kayaknya Follow. Bu gagal jantung 1 follow detik Bu gimana ya nanti Bu? kalau main TikTok Bu. terus Mulai fokus. 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sip. Nah, Bapak, di mute. Ibu sekalian kan, jantung koroner itu ilustrasinya seperti itu di video tadi. Jadi darahnya yang tadinya terhambat itu dikasih cincin untuk membuka jalannya. Loh, jadi jalannya darah itu tidak terhambat. Nah, itu bisa terjadi kalau kita terlalu banyak makanan yang berlemak, misalnya gitu. Terus habis perokok, membuat banyak endapan-endapan di pembuluh darah. Gitu ya. Oke, Ya. adalah gagal jantung. Nah, gagal jantung biasanya jarang langsung bisa tertolong ya. Nah, udah gagal ya gimana ya? Kok kalah kayak 1 detik gimana ya Bu? nasib Ternyata ada kasus juga yang gagal jantungnya itu selamat, jadi ditanganinya. Tuh, jadi ketika udah kelihatan
dia sesak napas, terus habis itu badannya bengkak-bengkak. COVID itu Bu, sesak waktu COVID itu. COVID. Di COVID, Bu. Kayaknya bisa buka ya. Iya, karena kan bengkak-bengkak semua. Karena darah kan tidak mengalir dengan semestinya. Jadi gagal jantung tuh gini loh, nah. Pasokan darah ke yang seharusnya, misalnya darah ke otak, darah ke mata, darah ke tangan, itu tuh kurang. Darahnya macet. Kan otomatis, betul? Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kalau tidak tertolong ya udah. Mati lah. Udah mati. Wassalam. Mati, guys. Hanya minta maaf. Bukannya umumnya itu yang gagal Langsung jantung itu syahadat. orang-orang apa, Bu? Orang-orang tua nggak tahu. Biasanya yang gagal jantung itu siapa aja? Tua. Orang tua. Biasanya Dikagetin dikit ada masuk surga. Woi, Nopal gelap, woi, sesat. Iya bener sih. Gak kaget candaan saya. Kan gagal jantung, misalnya kekuatan jantungnya itu nggak terlalu baik gitu loh. Coba dibaca di pompanya kurang. Daya pompanya kurang. betul, daya pompanya itu kurang, terus habis itu tidak bekerja secara optimal. Kan berarti ada yang dari lahir kayak gitu kan? Iya. Orang tua kan gitu. Pasti, Bu. Gitu ya. Kadang-kadang ada yang juga kalau belum sampai gagal jantung bilangnya lemah jantung. Pernah dengar? Ya lemah. Jantungnya udah lemah, mau Bu. lemah. Sekarang yang selanjutnya anemia. Anemia itu adalah kekurangan darah. Kurangan darah. Namanya kekurangan darah sehingga darah yang mengalir di pembuluh darah mengalami defisit dan menyebabkan Woi, udah woi. Ini Woi. Dan woi, di dalam hati aja. Ada yang baca masih dari awal, ada yang bukan darahnya terus volumenya berkurang gitu, bukan, tapi ada di situ namanya sel darah merah yang jumlahnya itu tidak sesuai. Di situ kan ditulis toh defisit. Defisit itu artinya tuh penurunan. Tidak sesuai jumlah dengan yang kita butuhkan. Makanya kita mengalami anemia. Biasanya ini terjadi di perempuan-perempuan yang lagi haid. Kalau lagi haid kan sel darah merahnya meluruh. Atau sel darah merahnya yang kotor kan terbuang. yang metik udah salah. Di anemia, makanya biasanya meminum suplemen yang kaya zat besi, gitu ta? Untuk menambah, betul, untuk Ya, mempercepat, biasanya cepet lemes. ya, untuk mempercepat regenerasi sel darah merah. Nah, zat besi itu nggak cuman ada di suplemen vitamin yang buat haid itu aja, tapi di bayam ada, ya kan? Wortel ada. Wortel, Terus tomat. sama Hati sapi. dulu udah pernah Bu Rizka Hati-hati. ajarin kan di zat besi itu ada di mana aja selain di bayam gitu kan, nggak mesti harus Ya. dari sel darah merah Hati kan, sapi. hati sapi, betul itu masih ingat. Oke, yang terakhir adalah stroke, sering dengar ya Sering. Ya, King, Bu. mana? stroke? Sering. Stroke, Beraku. Sering banget lah, Bu. ya stroke Stroke kayaknya dia. dengan apa? Oke. Penyumbatan aliran darah pada otak. Loading. Betul. Biasanya tandanya adalah lumpuh sebagian, betul? Dan Ya, jadi orang-orang mana? yang stroke itu Berapa biasanya ada bagian tubuh yang tidak bisa bergerak karena tadi suplemen organisme itu tidak optimal. Misalnya bisa gerak di tangan ya, nah berarti serang itu di darah yang ke arah tangan. Jadinya kan tidak optimal toh. Ya. Menuju sangat optimal, makanya terus lemah sebagian tubuh. Terus ada juga nih sering dengar angin duduk. Pernah. Angin duduk pernah dengar belum? Jadi Hidup. harus hati-hati ya ini ya. Gejalanya itu simpel banget, sakit di dada. Waduh, sakit di dada. Waduh, Betul, Bu, angin duduk, Bu. Nah, terus habis itu lama-lama dia tidak bisa bernafas, akhirnya gagal jantung. dead. Nah, angin duduk ini bisa nggak juga? Seperti apa? Karena angin duduk itu terjadi akibat nyempitan gitu loh, Nak. Woi, yang ngomong diam dulu. Woi, diam. Apa yang harus, man?
pembuluh darahnya itu menyebabkan sehingga aliran darahnya tidak gitu loh. Makanya bahaya kan. Nah, akhirnya terjadi serangan jantung, gitu ya. Nah, gangguan peredaran darah itu sebenarnya cuma 3 ini penyebabnya. Ada yang genetis. Jadi misalnya kalau Bu Priska ibunya darah rendah, ya Bu Priska juga ada kemungkinan untuk menderita darah rendah atau hipotensi, gitu kan? Kalau misalnya ayah ibu kita ada riwayat penyakit hipertensi, anaknya juga kemungkinan besar mengalami hipertensi. Nah, itu genetis. Kalau faktor gaya hidup itu seperti pola makan, pola kerja. Jadi kalau kerja terus-menerus tidak berhenti, tidak istirahat, nah itu Tidak berhenti. kalau kerja itu tetap ada porsinya, ada istirahatnya gitu. Terus ada lagi faktor makanan. Kalau makan makanan yang kita makan itu lemak, terus habis itu tidak suka makan sayur, tidak suka makan buah, ya itu akan menyebabkan jantung, ya kan? Betul. Nah, itu makanya suka makan buah, suka makan sayur, jangan cuman makan KFC. Siapa ya sih? Itu kan isinya minyak semua ya, tetap harus diimbangi. Dia timur kemanginya dimakan gitu loh, ya. Kemangi. Kita hari ini cukup sampai situ. Nah, tugas kalian hari ini adalah menuliskan arti dari gangguan peredaran darah ini. Ada hipertensi, kanker darah, jantung koroner, gagal jantung, anemia, stroke, ya. Ditulis Tugasnya, Bu. Kemudian, Apa? Nanti di-share di grup aja. Nanti di-share di grup aja ya, Bu. Oh, enggak pecah. Ya, ada foto ini. Ya. Di-share Di grup, aja. di grup, bentar, Bu. Screenshot aja, Bu. Screenshot semuanya. Aku foto. Ya, Bu. Saya tidak. Pasti. Ayo, monggo. Priska Egyo. Kamu juga Dimas. Detail. yuk. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 penyakit yang harus kalian tahu artinya. Tadi Bu jelaskan, Stroke. banyak kalian ingat ya. Ini dikerjakan ke kalian. Nah, kita akan membahasnya besok hari Selasa pas ketemu di sekolah, oke? Ini video yang semua, Bu. Apa salah satu? Ditulis artinya, Bu. Hipertensi itu Bukan apa? fungsinya berarti. Hipertensi itu apa? Kanker darah itu apa? Semua dong. Dari Oh hipertensi ya. Oke, Kalau oke. fungsinya? fungsinya. Fungsinya Apa fungsinya? amazing namanya. Apa itu? Namanya amazing. Wah, Fungsinya nah. membuat tubuh sakit lah. Membuat tubuh sakit. Tempat orang bisa masuk surga dengan instan. Salah, woi. Membuat orang masuk neraka jalannya. Pintu surga didorong apa ditarik ya? Sudah kalian tulis. Kok tanya saya pintu surga didorong atau ditarik? Pintu surga tuh ditarik deh. Pikirlah sendiri. Gak tahu saya. Atau Cara mungkin apa digeser? didorong, woi? Mungkin digeser atau Belum, Bu Priska mau ngomong sudah belum? Ayo, dengarkan dulu. Ya, oke, ini nanti ditulis di buku tulis IPA kalian, terus dicari artinya. Sesudah itu, setelahnya tulislah cara menjaga peredaran darah agar tetap sehat. Macam-macam. Ada di halaman 200. sebentar, Bu Priska. 4. Tuh, kurang baik apa Bu Priska nyariin jawabannya? Wih. Harus cariin jawabannya, Bu. Baik banget. Baik amat. Ada di Terlalu halaman baik. berapa nih? Kalian cari di halaman Berapa, Bu? halaman 130. Wow, dikasih jawabannya nih, Bos. Itu ya. 100 berapa, Bu? 130. 130, Pak. 130, Bu. Ya, cara menjaga peredaran darah. Bukan Tamat sih, Bu. Udah mau 140. tamat. Oke, gini. Belum tamat. Coba. Oh, kok jadi subtema 2? Ini nih. Bentar. 10. Lah, apa dan Kok pantun? apa pantun? Bentar, Ada Hari Lebaran. Pak.
makan bersama di rumah. Oh, ini tuh bukan Jika ingin sehat dan kuat, Ini kalian tulis di halaman 64. Yang stroke ini ada di halaman, Nanti di share di grup gak, Bu? jawabannya ada di halaman Nanti tugasnya di jantung. share di grup gak, Bu? Bawahnya. Apa? Tugasnya nanti di share di grup. Ya, ininya nanti tak share di grup. Tapi Bentar, Bu, oke, bentar. Ya, sudah diganti. Gak usah, aku tinggal Belum di nggak, FF. sudah? Sudah? Dah. Sudah. buka nih ya. Assalamualaikum. Kepencet. Nanti ya. Nah, nanti PPT-nya tetap share di grup. Tetap harus mencermati ya. Sama guru siapapun yang lagi Zoom, tetap harus mencermati materi. Gitu ya. Habis ini masih ada apa, Bu? Apa? Habis ini masih ada? Enggak, habis ini kalian ulangan. Tapi kemarin nggak dapat Oh ya, oke. Oke. Tadi sudah dengar pasti suara Witri ya. Nah, habis ini silahkan siapkan buku baca kedua. Makan dulu lah, Bu. Katanya ulangan. Makan dulu, Bu. Nah, ini Zoom-nya selesaiin dulu. Mau sama Bu Fitri dulu sebentar. Oke, nanti Kita makan celana, Bu. Eh. Bubar ya, bubar.